Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng beserta amalannya. Sebelum kita membahas Mbah Hasyim Asy'ari, jangan lupa subscribe, like, and comment, biar kalian tidak ketinggalan kisah para wali selanjutnya. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, ketika Hasyim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Hasyim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur, patah, roboh, atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat. Ternyata beliau selamat. Ada cerita yang menarik tatkala Kiai Haji M. Hasyim Asy'ari masih belajar dengan Kiai Haji M. Khalil. Suatu hari, Kiai Hasyim melihat Kiai Khalil gurunya lagi bersedih. Beliau memberanikan diri untuk bertanya. Kiai Khalil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di WC. Kiai Hasyim lantas usul agar Kiai Khalil membeli cincin lagi. Namun, Kiai Khalil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya. Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu, Kiai Hasyim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC. Akhirnya, Kiai Hasyim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC, dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Akhirnya Kiai Hasyim menemukan cincin tersebut. Alangkah bahagianya hati Kiai Khalil atas keberhasilan Kiai Hasyim itu. Dari kejadian inilah Kiai Hasyim menjadi sangat dekat dan disayang oleh Kiai Khalil. Yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawadu rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hasyim terkenal sebagai ahli hadits. Biasanya Kiai Hasyim mengajarkan hadits itu pada santri sebulan penuh pada bulan Ramadan. Ternyata Kiai Khalil, meski dikenal sebagai guru Kiai Hasyim, ikut juga jadi santri ngaji kepada Kiai Hasyim. Kiai Khalil tidak merasa gengsi memperdalam ilmu meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, beliau malah sangat menghormati Kiai Hasyim sebagai gurunya. Tradisi rendah hati itu ternyata terus menurun ke generasi berikutnya. Gus Dur yang merupakan cucu dari Kiai Hasyim sangat menghormati keturunan Kiai Khalil. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin cicit dari Kiai Khalil sangat menghormati keturunan Kiai Hasyim. Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur langsung ditarik, Fuad Amin. Dan Kiai Hasyim senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dan besar dari gurunya Kiai Khalil baik semasa beliau menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang. Perhatian tersebut terbukti dengan Kiai Khalil pemberian isyarah tongkat dan tasbih kepada muridnya Kiai Hasyim pada waktu beliau hendak mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Amalan, ijazah dan sekaligus karomah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari meneladani Rasulullah sebagai idola utama manusia, itu yang senantiasa beliau wasiatkan bukan hanya kepada santri-santrinya tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin. Semangat jihad, membela agama dan bangsa, beliau adalah ulama yang mujahid, ahli jihad, yang negarawan dan memiliki patriotisme yang luar biasa. Hal ini bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing, ulama, ustadz, guru, pegawai, pelajar, santri, pengusaha, pejabat, petani, nelayan dan lain-lain. Jihad tidaklah harus berperang atau memikul senjata. Segala bentuk perbuatan baik dan membawa manfaat serta mencegah segala bentuk perbuatan keji dan munkar itu sendiri juga merupakan suatu jihad. Menjaga salat 5 waktu dengan berjamaah, beliau memiliki pribadi yang ikhlas dalam bertindak, termasuk ikhlas melayani umat, masyarakat dan bangsa Indonesia ini pribadi yang santun, rendah hati, tawadu, tidak suka menonjolkan diri, menampakkan diri saling menghormati, suka bermusyawarah, tidak fanatik yang berlebihan merasa paling benar sendiri, membersihkan hati dan mensucikan niat di dalam mengerjakan dan melakukan sesuatu. Nasihat beliau dalam kitab Adabut Ta'lim wa Muta'alim. Beliau adalah pribadi yang pekerja keras, memiliki semangat juang tinggi tanpa mengenal lelah dalam melakukan sesuatu, berjuang, belajar, bekerja, membantu, melayani umat termasuk dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Itulah karomah besar Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari yang telah Allah anugerahkan kepada beliau, juga sekaligus ijazah yang beliau berikan kepada santri-santrinya dan seluruh kaum muslimin, agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam beragama, berkeluarga,
bermasyarakat dan berbangsa. Semoga kita dan anak cucu kita mendapatkan barokahnya. Amin amin ya robbal alamin.